Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 1 Wahyu Hendrawan, 2 Albastan Wakarima, dan ketiga Ayu Pustiana Sari. Di sini kami akan mempresentasikan statistik non-parametrik uji C-kuadrat dan uji Mann-Whitney. Nah, statistik non-parametrik itu sendiri adalah statistik bebas sebaran atau tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal atau tidak. Statistik non-parametrik biasanya digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal dari populasi yang bebas distribusi. Nah, maksudnya di sini adalah statistik non-parametrik itu berfokus pada urutan dan peringkat dari data dan berfokus pada perbedaan nilai median. Skala yang digunakan itu biasanya berupa nominal dan ordinal dari populasi yang bebas distribusi. Yang pertama yaitu ada uji C-kuadrat. Uji C-kuadrat adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametrik yang dilakukan pada dua variabel, di mana data kedua variabel yaitu berupa nominal. Tujuan dari uji C-kuadrat adalah 1. Uji keselarasan fungsi atau goodness of fit test, yaitu untuk mengetahui apakah distribusi dari hasil-hasil yang diamati atau F0 pada suatu percobaan terhadap sampel mendukung suatu distribusi yang telah dihipotesiskan pada populasi. Maksudnya adalah untuk mengetahui apakah distribusi yang telah kita amati F0 selaras dengan distribusi yang diharapkan atau FE. Yang kedua yaitu uji tabel kontingensi atau kontingensi tabel tes untuk mengetahui apakah variabel satu memiliki hubungan dengan variabel lainnya. Nah, ini adalah tabel kontingensi, di mana tabel kontingensi ini berbentuk 2x2. 2x2 ini yaitu 2 sampel dan 2 kategori. N ini adalah jumlah sampel. Jika tabel kontingensinya berupa 2x2, maka kita menggunakan rumus koreksi Yates seperti ini. Nah, syarat penggunaan C-kuadrat yang pertama yaitu tidak ada sel F0 sebesar 0. Kemudian yang kedua, jika bentuk tabel kontingensinya 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau FH yang kurang dari 5. Yang ketiga, jika bentuk tabel lebih dari 2x2, misalnya 2x3, maka maksimal 20% dari jumlah sel dengan frekuensi harapan kurang dari 5. Syarat yang wajib dipenuhi C-kuadrat yaitu 1. Penentuan sampel observasi harus dipilih secara acak. Yang kedua, pengamatannya bersifat independen atau tidak berpasangan. Yang ketiga, data bersifat diskrit atau kontinu yang telah dikelompokkan menjadi kategori. Yang keempat, setiap sel hanya berisi satu frekuensi harapan. Yang terakhir, besar sampel sebaiknya lebih dari 40. Ini adalah rumus dasar C-kuadrat. C-kuadrat dilambangkan dengan X pangkat 2. X pangkat 2 sama dengan sigma F0 dikurangi FE pangkat 2 dibagi FE, di mana F0 adalah frekuensi observasi dan FE adalah frekuensi ekspektasi atau harapan, dengan DK atau derasan sama dengan B kurangi 1 dikali K kurangi 1, di mana B adalah jumlah baris pada tabel kontingensi dan K adalah jumlah kolomnya. Langkah-langkah uji C-kuadrat adalah yang pertama, kita menentukan hipotesis HO dan HA.
Yang kedua, kriteria pengujian hipotesis. Yang ketiga, menetapkan taraf signifikansi atau alfa dan derajat kebebasan atau degree of freedom. Yang keempat, menentukan statistik uji atau statistik hitung. Yang kelima, membuat kesimpulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan uji C 2 sampel tabel 2x2. Yang pertama, pengertian. Suatu uji untuk mengetahui apakah ada hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya. C sama dengan coefficient of contingency. Selanjutnya, syarat. Syarat yang pertama, nilai C-square selalu positif. Yang kedua, pengamatan bersifat independen. Yang ketiga, data bersifat diskrit atau data kontinu yang telah dikelompokkan menjadi data kategori. Jika N lebih dari 40, maka menggunakan koreksi kontinuitas. Nah, rumus seperti ini. Gunakan derajat beta sama dengan 1, yang mana A, B, C, dan D merupakan sel pada tabel yang akan kita uji. Selanjutnya, contoh soal dari uji C 2 sampel tabel 2x2. Seorang mahasiswa melakukan sebuah penelitian tentang hubungan antara hasil tes minat pekerjaan dengan pilihan kurikulum untuk menaksir tingkat kemunduran diri mahasiswa. Mahasiswa tersebut mendefinisikan yang pilihan kurikulum dengan hasil tes minat searah dengan C positif, sedangkan yang berlawanan C negatif. Menentukan hipotesis. H0 yaitu proporsi mahasiswa yang hubungan minat pekerjaan dan kurikulum positif tetap tinggal di universitas itu sama dengan proporsi mahasiswa yang hubungan minat pekerjaan dan kurikulumnya negatif. HA, proporsi mahasiswa yang hubungan minat pekerjaan dan kurikulum positif tetap tinggal di universitas itu lebih banyak dari proporsi mahasiswa yang hubungan pekerjaan dan kurikulum negatif. Kriteria pengujian hipotesis. Uji C hitung lebih kecil dari uji C tabel, maka H0 diterima, HA ditolak. Uji C hitung lebih besar uji C tabel, maka H0 ditolak, HA diterima. Menentukan taraf signifikan alfa dan derajat kebebasan degree of freedom. Alfa sama dengan 0,005 dan beta sama dengan 1. Menentukan statistik uji. Uji C sama dengan jumlah populasi dikali A dikali D dikurangi B dikali C dikurangi jumlah populasi dibagi 2 kuadrat. Dibagi A ditambah B dikali C ditambah D dikali A ditambah C dikali B ditambah D. Dan hasilnya 5,42. Uji C tabel alfa sama dengan 5%, beta sama dengan 1 sama dengan 3,841. Lihat tabel nilai C kuadrat. Uji C hitung lebih besar. Uji C tabel sama dengan 5,42 lebih besar dari 3,841. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Dan selanjutnya kesimpulan. Karena C-square hitung lebih besar dari C-square tabel, maka keputusan tolak H0 artinya mahasiswa cerdas yang membuat kurikulum positif tetap tinggal di perguruan tinggi dalam frekuensi yang lebih besar dibandingkan dengan mahasiswa yang melakukan perubahan kurikulum negatif yang tetap tinggal. Contoh soal yang kedua yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan jenis kelamin dengan hobi pada sekolah X. Kemudian diambil sampel sebanyak 80 siswa yang terdiri dari 38 siswa laki-laki dan 42 siswa perempuan. Setelah diberikan angket kepada siswa laki-laki, ternyata dari 38 siswa laki-laki yang memilih hobi memasak 9 siswa
yang memilih hobi olahraga 20 siswa, dan yang memilih hobi membaca 9 siswa. Sedangkan dari 42 siswa perempuan yang memilih hobi memasak sebanyak 22 siswa, yang memilih hobi olahraga 8 siswa, dan yang memilih hobi membaca 12 siswa. Yang pertama, kita menentukan hipotesis H0 dan HA. Diperoleh H0 sama dengan tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan hobi yang dipilih. Yang kedua, HA sama dengan terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan hobi yang dipilih. Yang kedua yaitu kriteria pengujian hipotesis. Apabila C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Apabila C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang ketiga yaitu menetapkan taraf signifikansi atau alfa dan derajat kebebasan atau degree of freedom. Dengan alfa sama dengan 0,00% atau 5%. Dengan DK sama dengan B kurangi 1 dikali K kurangi 1 sama dengan 2 kurangi 1 dikali 3 kurangi 1 sama dengan 2. Selanjutnya yaitu menentukan statistik uji. Kita membuat tabel kontingensinya. Nah, karena di soal itu menggunakan 2x3 di mana 2 sampel dan 3 kategori. Nih, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita menghitung frekuensi ekspektasi atau FE. Rumusnya yaitu FE sama dengan total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Seperti FE sama dengan 38 dikali 31 dibagi 80, hasilnya 14,725. Begitupun seterusnya. Langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai C kuadrat. C kuadrat sama dengan sigma F0 dikurangi FE pangkat 2 dibagi FE. F0 9 kurangi 14,725 pangkat 2 dibagi 14,725. 9 ini diperoleh dari ini. Sampel laki-laki yang memilih hobi memasak ada 9 orang. Begitupun seterusnya dan memperoleh hasil 33,189. Nah, selain dengan cara itu kita bisa menggunakan tabel kontingensi dengan memasukkan nilai FE ke dalam tabel kontingensi seperti ini. Nah, nanti kita memperoleh hasil C kuadrat hitung yaitu 33,189. Jadi, C kuadrat tabel dengan alfa 5% dan DK 2, maka hasilnya 5,991. Hasil ini kita lihat di tabel nilai C kuadrat. Nah, jadi C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Jadi kesimpulannya yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hobi yang dipilih. Oke, untuk selanjutnya yaitu uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney yaitu salah satu uji non-parametrik yang digunakan pada analisis komparatif untuk menguji dua sampel independen atau kelompok bebas dengan data yang berjenis ordinal. Di sini data yang berjenis ordinal itu ranking, level, tingkatan, ya seperti itu. Uji ini digunakan untuk menguji rata-rata dari dua sampel yang berukuran tidak sama. Oke, next ya. Kemudian langsung ke penggunaan uji Mann-Whitney.
Ini ada salah satu contoh soal atau sebuah kasus di PT ABC yang bergerak dalam bidang industri jasa diduga menerapkan diskriminasi penggajian atas gender. Sebanyak 13 sampel dari karyawan dengan gaji sekian ditunjukkan pada data sebagai berikut. Di sini pria sebanyak 9 sampel, kemudian wanita ada 4 sampel. Ujilah dengan menggunakan Mann-Whitney test apakah ada perbedaan rata-rata gaji antara pria dan gaji wanita dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 5%. Langkah pertama yaitu membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Di sini H0 tidak ada perbedaan antara rata-rata gaji wanita dan pria. Kemudian untuk H1-nya yaitu terdapat perbedaan antara rata-rata gaji wanita dan pria. Kemudian membuat tabel penolong. Di sini yang pertama yaitu menggabungkan antara dua sampel tadi, antara sampel pria dan wanita, kemudian diberi ranking, diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini yang paling kecil 2,2 sampai 2,9. Nah, apabila ada persamaan nilai dalam proses meranking, di sini terdapat ketentuan jika terjadi nilai yang sama, urutan nilai yang sama dijumlahkan. Jika terjadi nilai yang sama, urutan nilai yang sama dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah nilai yang sama. Misal urutan yang kedua dan ketiga, di sini ada 2,3-nya 2 ya. Di sini urutannya dijumlahkan, urutan 2 dan 3, 2 ditambah 3, kemudian dibagi urutan nilai yang sama. Di sini sama-sama ranking 2, jadi dibagi 2, hasilnya rankingnya 2,5. Begitupun selanjutnya, apabila ada nilai yang sama itu 3 ya, berarti dibagi 3 dan seterusnya. Kemudian dipilah sampel 1 yaitu pria serta rankingnya. Kemudian untuk sampel 2 yaitu sampel wanita, kemudian rankingnya. Setelah itu dijumlah rankingnya atau nanti dinotasikan dengan sigma. Di sini ranking dari pria yaitu 65 jumlahnya, kemudian ranking dari wanita itu berjumlah 26. Oke, selanjutnya yaitu menghitung nilai U-hitung. Di sini proses yang pertama yaitu mencari U1, kemudian yang kedua yaitu U2. U1 yaitu N1 kali N2 ditambah N1 dalam kurung N1 plus 1. N di sini yaitu jumlah sampel ke-1 atau sampel pria dikali jumlah sampel 2 yang kedua yaitu sampel wanita. Ini 9 kali 4 tambah 9 dalam kurung 9 tambah 1 10 dikali 9 90 dibagi 2 45 kurangi sigma R1. Sigma R1 di sini yaitu jumlah ranking untuk sampel 1 yaitu 65 sama dengan 16. Begitupun juga untuk U2. Nah, kemudian dari nilai U1 dan U2 yang menjadi nilai U hitung adalah nilai U yang terkecil. Jadi di sini U yang terkecil adalah 16, maka U1 menjadi U hitung. Kemudian menentukan nilai U tabel. Di sini menentukan nilai U tabelnya. U tabel dari Mann-Whitney. Di sini menggunakan uji dua sisi, jadi alfa dibagi 2, 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Kemudian untuk N1-nya yaitu 9 atau jumlah sampel 1, kemudian jumlah sampel 2-nya 4. Sehingga nilai U tabelnya yaitu U dalam kurung 0,025 9,4. Kemudian dicari pada tabel Mann-Whitney-nya.
pertama mencari 9, sini 9. Kemudian untuk N2 nya yaitu 4, ditemukan 4, jadi U tabelnya 4. Kemudian membandingkan antara U hitung dan U tabel. Ternyata U hitung lebih besar dari U tabel, maka H0 ditolak atau U tabel U hitung berada pada daerah penolakan. Kesimpulannya yaitu karena tolak H0 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara gaji wanita dan pria dengan tingkat kepercayaan 97,5% atau kesalahan sebesar 0,025. Ya, mungkin cukup itu. Terima kasih.